silakan monggo langsung aja sambil kenalan sama peserta nih. Pak Alif, selamat malam Pak Alif. Malam. Oke, luar biasa nih Pak Alif nih, aktif banget tuh ya. Langsung aja Pak Alif disimak, monggo dari Mas Sony. Bisa kenalan Mas Sony langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk peserta Google Meet di Parade Digital ya temanya ya, betul, ini. Betul. Oke. Terima kasih untuk Pak Agus Setiawan yang sudah kemarin menghubungi saya untuk ngisi istilahnya sharing aja ya, sharing betul. pengalaman gitu. Terus terima kasih juga untuk Mas Rofik Bahtiar yang sudah mewadahi Zoom meeting ini. Itu jadi perkenalkan saya Sony dari Sony Project kayak gitu. Saya tinggal di Malang. Terus kemudian saya juga muridnya Pak Agus di tahun 2012. Jadi mungkin peserta yang ada di sini ilmunya lebih banyak kayak gitu, pengalamannya mungkin lebih banyak daripada saya kayak gitu. Ya semoga yang saya sampaikan nanti bisa lebih bermanfaat atau dapat inspirasi atau dapat catatan kecil lagi kayak gitu untuk istilahnya diimplementasikan di keilmuannya dalam dunia marketing atau digital. Oke. Kemarin temanya di sini saya ngebahas untuk Facebook page kayak gitu ya. Untuk F&B tapi kita bahasnya untuk lokal UMKM gitu. Ini saya ada 2 akun, jadi di yang Berkalancar Jaya itu saya nanti share screen di sini kayak gini. Nah, mungkin di sini banyak yang sudah punya akunnya Facebook ya. Banyak yang sudah punya akunnya Facebook seperti itu. Kelihatan ya? Ya, boleh. Nah, jadi ini salah satu page yang saya bikin kayak gitu. Jadi informasi aja, untuk satu Facebook profil itu kita bisa membuat puluhan page bahkan ratusan. Kalau dulu bisa sampai 100 page ya. Kalau sekarang kurang paham. Ini saya ada sekitar lebih dari 10 page dalam satu Facebook profil. Jadi kalau Bapak Ibu di sini punya usaha yang berbeda kayak gitu, bisa menggunakan satu Facebook profil untuk beberapa page yang berbeda, dan itu tidak akan istilahnya saling bertabrakan page satu dan page yang lainnya. Itu sih yang saya istilahnya pengalaman saya selama ini kayak gitu. Nanti mungkin ada tambahan dari Mas Rofiknya sendiri nanti. Oke. Kalau dari page sih standar aja ya. Jadi mulai dari profil kayak gitu, mulai dari timeline, terus nama kayak gitu. Nah, ini semuanya hasil dari riset dulu, analisis dulu. Jadi ibaratnya kalau kita bikin desain pun juga ada filosofinya. Kalau makanan warnanya harus seperti apa. Kita ada istilahnya cari contohnya mungkin di McD, mungkin di KFC. Kenapa dominannya warna merah, kenapa hitam, kenapa kuning. Nah, itu silakan dicari, dianalisis kayak gitu. Kalau misalkan jualannya barang-barang yang solid atau usaha-usaha yang solid kayak perumahan, terus alat-alat berat seperti itu, nah itu warna-warnanya juga harus solid. Nah, ini untuk yang desain kayak gitu, karena saya basicnya adalah anak desain, jadi kuliah saya dulu di desain grafis gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya nanti kalau misalkan saat saya share ini terus ada yang tanya, silahkan kayak gitu. Silahkan aja, nggak apa-apa kayak gitu. Sebenarnya nanti nyambung Mas dengan MBA saran pilihan Mas. Jadi Facebook ini yang diiklanin gitu Mas, gitu. Jadi nyambung. Iya. Makanya jadi, ini tetap dibutuhkan sih menurut saya. Kan iya, pondasinya membuat, jadi membuat iklan itu kan ini yang diiklanin ya. Tapi kan ini harus dikerjakan dulu Pak sebelum kita beriklan gitu. Betul.
Jadi ibaratnya gini, saat kita beriklan, sebelum beriklan kan kita harus nyiapin materinya dulu. Ibaratnya kalau kita mau bikin makanan lah, bikin kue apa, bikin masakan gitu, kita kan harus nyiapin bahan-bahannya dulu. Jadi saat orang mau tertarik dengan apa yang kita bikin, nah bahan-bahannya ini harus dilengkapi dulu. Kayak kan ada bahan-bahan yang premium, ada bahan-bahan yang instan seperti itu. Nah, bahan-bahan yang premium seperti apa ya? Kita menganalisis dulu, mulai dari desain, terus kemudian tulisan, itu juga mempengaruhi. Kan digital marketing istilahnya bukan soal teknis bagaimana cara kita beriklan dan lain-lain, tapi kan ada juga yang namanya hypnoselling kayak gitu-gitu. Nah, itu silakan nanti dipelajarin. Nah, itu berpengaruh ternyata sama visualnya orang atau konsumen atau calon konsumen saat melihat banner-bannernya yang kita sebar kayak gitu. Nah, begitu pun dengan fanpage seperti ini. Jadi mulai dari kata kunci. Nah, kalau dibilang ini namanya kata kunci, kalau di bahasa Indonesia namanya frase kata ya. Jadi ini itu tidak mengarang sendiri, tapi hasil dari analisisnya kita sesuai dengan produk yang dijual. Kalau untuk F&B atau kuliner lokal itu lebih gampang, untuk nyampe target market lokalan itu lebih gampang waktu beriklan. Karena satu, kenapa? Mas, kenapa kok untuk sanad Piranha Mas ini di level lokal kok sangat worth it ya? Karena kita tidak menggunakan branding ya. Kenapa ya Mas? Karena pertama gini, yang dibutuhkan itu kan yang dibutuhkan itu brandingnya dulu, apa produknya laku kayak gitu. Namanya jualan itu kan yang dibutuhkan kan produknya laku dulu, akhirnya branding itu kan belakangan. Tapi orang-orang mindsetnya salah atau kurang benar gitu ibaratnya. Mereka lebih mengutamakan branding dulu. Sama halnya kayak dulu saya pengalaman bikin brownies. Selama 1 tahun saya nge-push itu, tapi tidak ada istilahnya konsumen yang datang gitu. Karena untuk branding brownies ini ternyata ada sendiri brandnya kayak gitu. Harus kuat dulu kayak gitu. Akhirnya saya lepas kayak gitu. Dari situ. Oke, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kalau ngajar tuh memang satu-satu begini Mas, bukan niru Pak Agus, tapi saya sendiri ini orangnya apa ya, kayak beban mental gitu kalau misalkan ngajarin orang. Takutnya gini, takutnya salah persepsi begitu kan. Ya memang kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, itu nggak bisa. Kita nggak bisa ngertiin setiap orang, itu nggak bisa. Tapi ya itu tadi, ini penyakitnya saya gitu. Kalau ngajarin itu harus satu-satu biar mereka ngerti gitu. Ya, artinya ini ya, satu orang pahamkan sampai dalam sehingga benar-benar kita nggak ada beban moral gitu ya Mas ya. Iya, harusnya. Tapi kebanyakan murid-murid saya ini yang belajar private gitu ya Mas ya, itu private 7 hari, 2 hari itu udah nggak kuat. Oh, gitu, karena Mas? Iya, karena dari saya sendiri saat sudah saya terangin ini, itu saya langsung suruh praktek. Dan saya tuh istilahnya saya nunggu di situ sampai dia bisa gitu. Kayak gitu. Atau mungkin itu gara-gara waktu 4 bulan itu ya dampak. Soalnya kalau saya kan angkatannya kan angkatan 3 hari tapi di 3 kali ya gitu. Jadi aku 9 hari ya gitu kan, 4 bulan berarti kan hampir 30 ya, hampir sekitar 100 hari gitu. 4 bulan itu yang resmi Mas, 4 bulan itu. Yang nggak resminya hampir setahun saya. Oh, waduh. Kayak kuliah ini. Iya, kuliah. Memang saya dulu magangnya sambil kuliah Pak. Jadi saat kuliah pagi saya magangnya siang, saat kuliah siang saya magangnya pagi, kayak gitu. Ya, durasi waktunya cukup mumpuni. Tapi tidak Mas ya, artinya memang tidak mengkhianati proses. Alhamdulillahnya sih untuk keilmuan ya sampai sekarang. Rasa. Untuk Oke, Pak ya. Alif,
bisa tanya nih, monggo. Ya ini kebetulan kan backgroundnya agak sedikit cara ya kuliner ya. Ini untuk membangun branding saya cukup lama, cuman pasang surutnya cukup kerasa gitu, apalagi habis pandemi kemarin sampai Iya. saat ini kan jauh dropnya itu drastis lah gitu. Itu untuk membangkitkan lagi itu step-stepnya gimana kira-kira ini untuk Mas Sony? Anu kulinere martabak Mas. Kulinernya martabak. Nggak asing sih, cuman kena dampak yo efeknya kena juga gitu. Sudah ini apa namanya, di online kan di mana aja Pak? Lokal Atau ya, ini masih- kan saya sementara ini kan tak posting di Facebook Marketplace Iya. sama di grup-grup gitu, grup lokal. Terus pertanyaannya gimana Pak Alif? Ya, pertanyaan tadi itu untuk ngebangun kembali biar naik lagi itu brandingnya gitu loh, karena kan penurunannya drastis gitu, jauh banget. Brandingnya itu branding secara khusus atau branding secara umum Mbak, kayak gitu. Maksudnya khusus tuh gini, misalkan mungkin ada branding martabak Pak Alif mungkin kayak gitu, atau martabak Palu misalkan kayak gitu, atau gimana? Branding ini kan persepsinya macam-macam. Kalau saya awal-awalnya memang belum mengarah ke situ ya, awal saya dirikan kemarin itu. Iya. Jadi saya nggak kasih nama branding sesuai dengan arahan dari yang Pak Agus gitu kan. Karena sama Pak Agus kan belum lama juga saya masuk. Iya. Gitu. Jadi saya ngambilnya lalu itu kebetulan saya ikut jamaah ngaji, saya ambil di situ gitu namanya itu Al-Hikmah. Nah, memang sempat naik daun ya sebelum COVID ya. Bahkan pasca gempa lalu itu luar biasa penjualannya. Tapi begitu setelah COVID ini drastis gitu nampaknya gitu. Makanya saya pengen masukan untuk ngebangun kembali branding itu, apakah harus diganti brandnya atau seperti apa step-stepnya untuk dimarketingkan atau gimana gitu. Saya pengen kan punya wawasan cukup di sini. Nah, untuk yang pertama, kalau bisa saya analisis, pertama itu coba diperbaikin kata kuncinya Pak, kayak gitu. Contohnya bisa saya sharing ya, kayak seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk pertama kali kita mau nge-branding, sebenarnya branding itu terangkatnya dari kata kunci yang kita analisis kayak gitu. Nggak usah bingung-bingung kita nge-branding produk yang dijual kayak gitu. Nanti dengan analisis secara umum aja itu nanti ngikut brandingnya, orang pasti akan kenal, lambat laun pasti kenal seperti itu. Nah, Siap. mungkin dari Bapak sendiri ini kata kuncinya dibanyakin Pak kayak gitu. Mungkin di pertama ya, ada bahasa daerahnya martabak di Palu sendiri, ada secara umum kayak gitu. Contohnya kayak gini, kalau misalkan saya jualan pastel di Makassar, itu nggak bakal laku, nggak bakal orang tahu, karena di Makassar nyebutnya pastel itu bukan pastel tapi jalan kote kayak gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalkan saya jualan bakwan, di Malang nyebutnya weci. Kalau di Surabaya nyebutnya ote-ote. Jadi ibaratnya gini, satu produk itu kita bisa pakai banyak kata kunci Pak, kayak gitu. Jadi banyakin kata kuncinya kayak gitu. Contohnya seperti ini. Jadi meskipun untuk kata kunci dari produk itu terbatas, nah kita analisis lagi.
kata kunci apa yang bisa kita pakai. Nah, itu analisisnya bisa secara online ataupun secara offline kayak gitu. Saya biasanya kalau analisis itu dari orang-orang sekitar atau pas saya keluar rumah kayak gitu. Oh, ternyata ada yang seperti ini penyebutannya. Coba saya riset kayak gitu. Dari sini. Contohnya. Iya. Berarti Itu Iya. Kenapa, Pak? di postingan Facebook Marketplace juga grup-grup itu ditambahin kata kuncinya ya, diperbanyak kata kunci lokalnya ya. Iya. Jadi kata kunci itu pertama itu ambil kata kunci secara umum, terus kemudian ambil kata kunci spesifik, kemudian ambil kata kunci untuk branding. Jadi contohnya misalkan gini, saya jualan street food seperti ini, kayak gitu kan ya. Karena saya berada di Lawang, jadi brandingnya ini ngikutnya ke sini kayak gitu. Branding saya kan black box gitu kan ya. Jadi tinggal ditambahin aja misalkan tempat makan, street food, black box di Lawang kayak gitu. Nggak ada screen share-nya. Oh, belum mas, belum masuk mas. Belum masuk? Belum, coba di search. Bentar. Sudah. Oke. Contohnya, saya contohkan yang lain ya. Misalkan. Saya contohkan yang lain seperti ini salah satu produk punya saya untuk cincau hitam. Nah, contohnya seperti ini Pak. Nanti bisa diterapkan. Kalau saya biasanya itu ada jadwal postingan setiap hari. Kalau misalkan ibarat bahasa Indonesianya telaten itu apa sih? Kalau ibaratnya telaten aja, yang penting podo ngerti ini. Ya gitu. Bahasa pokoknya intinya gitu. Intinya konsisten. Saya juga Manang, gitu. Mas. Oh gitu. Oke, Pak. Jadi di Palu gitu aja. Siap. Ya. Jadi nanti nah, jadi kalau untuk kata kunci diperbanyak seperti ini. Kalau saya kelompokkan dulu Pak. Misalkan saya nyarinya 5 kata kunci secara umum kayak gitu. Jadi kayak contohnya sebutan martabak itu apa kayak gitu. Martabak itu mau terang bulan atau martabak manis, soalnya kan itu banyak ya kan kayak gitu. Ya. Sama halnya dengan yang ada di sini. Jadi saat saya jualan cincau hitam, ini saya switch ke produk yang lain biar istilahnya wawasannya tambah banyak gitu. Siap. Di orang-orang nyebutkannya itu cincau hitam seperti ini. Tapi di luaran sana itu banyak yang tahu tentang bubuk cincau kayak gitu, cincau powder, terus grass jelly kalau untuk bahasa Inggrisnya. Kalau untuk ada ekstrak kayak gitu kata kuncinya. Nah, itu silakan diperbanyak untuk koleksi ya, ibaratnya koleksi kata kunci ini kayak gitu. Jadi setiap orang itu nanti satu produk bisa tahu produk yang Bapak jual itu dari kata kunci ini kayak gitu. Ya. Dari situ. Nah, saya sendiri sebelum jualan atau istilahnya launching produk ke digital marketing itu ini dulu yang saya kuatkan Mbak kayak gitu. Jadi saya nyari kata kuncinya dulu, saya analisis seperti itu dari sini. Nah, ini juga nanti bisa digunakan untuk beriklan kayak gitu. Yes. Iya kan. Tambah powerful kalau dikombinasi. Ya. Risetnya ini itu satu kali aja Pak kayak gitu, nggak perlu riset lagi kayak gitu. Jadi ngerisetnya ngumpulinnya satu kali aja
untuk dipakai seterusnya. Kayak gitu. Dari situ. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya, jadwal posting itu tadi sampai Pak Molik tadi sedikit. Ya, Penjadwalannya. jadi untuk di jadwal posting sendiri, ya kan, di setiap platform itu berbeda-beda kayak gitu. Contohnya kalau kita masuk ke Facebook page kayak gitu, itu dia ada postingan, ada album, sekarang ada reels, terus kemudian ada story, nah kayak gitu-gitu. Jadi setelah ini dianalisis, habis itu kita bikin konten yang bagus Pak, kayak gitu. Mulai dari konten banner, nah sekarang kan ada Canva tuh, jadi silakan dimanfaatin untuk Canva. Kita yang anak desain itu menangis Pak melihat Canva. Orang-orang yang nggak bisa desain akhirnya bisa desain gitu kan ya. Kita dulu pakai Corel satu-satu. Kalau sekarang sudah enak gitu. Pakai template Mas. Iya. Sudah enak kan, tinggal pakai gitu. Jadi ibaratnya nggak ada yang susah kalau sekarang gitu. Nggak ada yang terbatas tuh, nggak ada kayak gitu. Malah ruangnya itu banyak banget kayak gitu. Dari situ. Kita balik lagi ke jadi di situ ya sama. Untuk page-nya sendiri itu ada yang harus dilengkapi, mulai dari intro kayak gini, terus ditentang seperti ini kayak gitu. Nah itu dilengkapin semuanya. Jadi apapun yang ada di sini itu dilengkapin. Kayak contohnya ini ya, saya klik. Ini timeline, itu nggak asal kita ngeposting timeline selesai ditinggal kayak gitu. Ini harus ada isiannya. Nah, seperti ini isiannya. Ini nggak bakal terbaca sama Google kalau ini nggak ada. Keyword ini. Iya, keywordnya ini. Kalau di sini kan kita bisa nanam keyword sama hashtag kayak gitu. Nah, jadi hashtag itu bisa ditemukan oleh orang-orang yang istilahnya dapat kumpulan di hashtag tersebut kayak gitu. Jadi mulai dari profil, timeline, semuanya itu bisa nyampe ke konsumen kayak gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanya. Oke. Menarik Mas ini. Kombinasinya menarik ya. Jadi dari materi ini diambil salah satu yang itu yang winning itu diiklanin. Jadi pasti winning nih menurut saya. Betul. Jadi organiknya benar-benar matang dulu ini. Iya. Memang harus dimatangkan, Mbak, kayak gitu. Set keyword, desain timeline. Iya, itu. Aktif telaten posting. Ya, jadi karena kan gini, ya saya juga di bagian produksi makanan juga, jadi setiap hari prepare, setiap hari juga kita buka offline kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan disempetin untuk posting ini kayak gitu, kalau nggak bisa di rumah, bisa lewat HP kayak gitu. Jadi di HP itu nanti postingannya itu kita tinggal nge-repost aja untuk postingan yang terdahulu. Misalkan contohnya kayak gini, nge-repostnya itu bukan di ini ulang, di posting ulang, tapi kita ngambil ininya aja, keterangan ini aja untuk di repost ulang. Gambarnya harus berbeda seperti itu. Kan sekarang ada itu postingan terjadwal itu kan ada. Ada, dari dulu memang ada Pak. Kalau mau pakai itu nggak apa-apa. Jadi ibaratnya Bapak kerja sehari untuk 1 bulan itu boleh kayak gitu. Tapi sekarang untuk postingan terjadwal itu sepertinya untuk 2-3 minggu batas waktunya maksimum. Oke teman-teman ya. Mungkin ini Mas, lebih ke mindsetnya UTDTL itu kayak apa sih gitu. Karena teman-teman butuh mindset tuh. Nanti saya mungkin bagaimana teknis iklannya atau diambilkan dari postingan yang organik itu, itu diiklanin tuh kan gitu. UTDTL ini ngambil materi, ngoprek materi lama ini.
Kalau jenengan udah di luar kepala, tapi bagi teman-teman yang baru mulai, Cari ini bahan untuk ininya ya. Saya cek dulu. UTDTL. Ini materi lama, tapi bisa diimplementasikan untuk sekarang. masih relevan kok, Pak. Karena kan yang diajarkan prinsip semua. Sebentar, saya buka materinya. Kalau ini dulu peta digital marketingnya Pak Agus ini. Belum keluar, Mas. Kenapa? Oh ya, Belum memang belum. Bentar, ini Ya. saya sharing dulu. New share. Pak Mahfudi, halo Pak Mahfudi. Udah. Udah. Nah, UTDTL itu ini. Ini yang harus dilengkapi itu ini dulu. 5 ini dulu. URL domain atau permaklink atau permanent link itu nama usaha. Jadi nama usaha itu disesuaikan aja dengan kata kunci yang kita riset. Ambil salah satu yang paling dominan. Contohnya kalau misalkan bukan aja martabak, misalkan kayak aku jualan tas misalkan. Aku mau jualan tas untuk orang-orang tasyakuran atau orang-orang yang ibaratnya punya hajatan kayak gitu. Nah, di situ kita ketik tas hajatan kayak gitu kan yang paling banyak. Akhirnya ada branding di tempatku, kotaku ada di Lawang kayak gitu. Jadi tak branding tas hajatan Lawang. Nah, itu tak pakai untuk di sini. Jadi bikin alamat emailnya pakai itu. Jadi tas hajatan Lawang. Sama kayak contohnya martabak manis Palu misalkan kayak gitu. Pakai itu untuk domain atau URL. Untuk account dan lain-lain semuanya pakai nama itu kayak gitu. Jadi orang nanti tahu, ketik di Google kayak gitu, satu nama itu aja nanti muncul kayak gitu. Apalagi kalau lokal kan enak. Tadi kalau kulineran lokal kan enak. Jadi Bapak tinggal di Pak Alif tadi tinggal di Palu. Di Palunya di daerah mana, tinggal di branding itu daerahnya kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu tadi ada site title, tagline dan lain-lain, deskripsi dan keyword. Nah, itu masuknya tadi di semua kata kunci yang ada di sini. Nah, ini tadi. Kalau ini sudah saya riset, saya kelompokkan setiap hari. Jadi hari Rabu khusus yang mana, hari Kamis khusus yang mana, kayak gitu, hari Jumat khusus yang mana. Nah, itu sudah nggak bingung mau posting apa hari ini, kayak gitu udah nggak bingung. Oke, salah satunya ini. Ini sudah dikombinasi ya ini keyword ini diacak ya. Iya, dikombinasi Pak, gitu. Dikombinasi, dikombine. Jadi yang di atas itu ada juga di bawah, yang di bawah juga ada yang di atas. Ya, nah ini kalau betul. Jadi risetnya itu secara gampangnya seperti ini. Saya tunjukkan ya Pak. Ya. Ya memang kalau pembahasannya dari dasar yang orang-orang sudah pernah paham, alah Mas, kayak gini aja aku ngerti gitu. Tapi kalau waktu dipraktekin, ini sulit banget. Saya aja sering lag kayak gitu ibaratnya ya, sering blank saat waktu ngeriset seperti ini kayak gitu. Memang ini remeh, tapi ini yang istilahnya harus dimatangkan tuh ini dulu gitu. Itu harta karun Mas. Iya. Dan ini nggak semua orang istilahnya bisa niru kayak gitu. Iya betul. Kayak gini. Contohnya kayak gini Pak. Jadi
kita riset dulu secara umum kayak gitu. Misalkan tempat makan, habis itu ada wisata kuliner, ada tempat kuliner misalkan, ada lokasi untuk wisata kuliner, ada lokasi, ada destinasi, ada pusat, terus kemudian tempat itu bahasa lainnya apa kalau sekarang, ada kafe, ada resto, ada warung, kan kayak gitu, macam-macam. Iya. Nanti di belakangnya ini dikasih yang lain, kata kunci dulu kayak gitu. Contohnya kayak begini ya, misalkan kayak martabak misalkan, terus terang bulan, terus bahasa lainnya apa. Nah nanti di belakang ini kita copy, taruh di sini, ditambahin lagi misalkan martabak manis, terus terang bulan apa kayak begitu. Nah itu bisa ditambahin. Jadi nanti dari satu kata kunci, beberapa kata kunci dasar itu kita bisa dapat banyak kata kunci yang seperti ini akhirnya. Ya. Kayak gini. Itu awal mulanya dari situ. Berarti untuk deskripsi keterangan produknya itu tidak sepenting keyword ini gitu. Iya, nah kalau untuk deskripsi saya bisa contohkan. Deskripsi itu masuknya juga ini Pak, tapi lebih ke seperti ini. Kalau deskripsi saya kasih contoh, bentar ya, saya kasih contohnya. Ini pembahasannya dalam ya Mas, ini hanya kulitnya aja ya. Nggak apa-apa, saya seneng kok kalau misalkan ngoprek-ngoprek begini. Nih, oke. Biarin aja yang lain dong, nggak mau ikut salah sendiri. Oke, nah kalau untuk deskripsi Pak, bisa Bapak bikin seperti ini. Ini saya scroll sampai ke bawah ya, 1 sampai 30. Nih. Maksudnya apa sampai 31 ini? Maksudnya adalah mulai dari 1 sampai 31 itu adalah tanggal. Jadi tanggal saya posting. Ini yang nggak lengkap, bentar saya cari yang lengkap aja. Bang, ini ya. Bentar. Biar anak Mas banget nih ya, terstruktur. Bagaimana? Alumni full 4 bulan. Nah iya, kalah 1 SKS kok. Sebentar. Oke, ini untuk saya switch ke produk yang lain tadi untuk tas. Bentar, saya kasih ini. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Bapak bikin untuk feed ini. Atau saya bilangnya feed ya, tapi ini deskripsi kayak gitu atau brosur kayak gitu. Nanti di sini nanti itu untuk ngisi kayak kata kunci, hashtag dan lain-lain. Tapi ini satu kesatuan kayak gitu. Satu kali posting isinya ini. Nah ini bikinnya cuma 1 kali aja kayak gitu. Diulang-ulang Mas ya, cuma beda kata kunci ya Mas ya. Ya jadi tinggal gini aja. Hari ini misalkan tanggal 9, aku nyari tanggal 9, postingan untuk tanggal 9 misalkan. Ya memang semua orang istilahnya kalau pertama kali untuk praktekin ini kayak pusing gitu. Karena tapi percayalah akan ada hasilnya di suatu iya, hari. gitu. Ini juga aset gitu kan ya dari situ. Nah ini tanggal 9. Jadi tanggal 9 postingannya tentang apa kayak gitu. Bisa soft selling, bisa hard selling seperti itu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa Pak. Jadi semampunya aja gitu. Siap. Dikerjakan. Oke, terus Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya sebelum posting itu marketing kita harus komplit memang itu selama sebulan gitu ya. Iya. Jadi sebelum posting itu ya tadi
seperti kita mau masak itu siapin dulu bahan-bahannya, apa aja yang sudah istilahnya yang perlu dibutuhkan, sampai bahan untuk masak, sampai panci, sampai apa kayak gitu, ibaratnya kayak sabun mau buat nyuci. Nah itu semuanya disiapin, sama halnya dengan di sini. Sampai istilahnya hal-hal terkecil pun itu harus disiapin kayak gitu. Kalau masalah teknis itu bisa di-upgrade kapan aja, tapi untuk ini itu harus dimatengin dulu. Fundamental itu Mas ya. Iya, kan biasanya orang-orang tuh blunder tuh gini. Contohnya sekarang lagi musim TikTok kayak gitu kan. Akhirnya mereka ngikut belajar TikTok, belajar apa yang kemarin-kemarin ditinggalin, padahal belum tentu kita sendiri itu nyaman di TikTok, belum tentu kita sendiri itu prefer di TikTok kayak gitu. Dari situ. Tapi karena blunder itu ikut-ikutan, yang lain sukses di TikTok, kita ikut di TikTok seperti itu. Nggak bisa kayak gitu. Harus punya prinsip. Kalau misalkan kayak saya gitu kan, ibaratnya palu gada gitu kan, semua dikerjakan sendiri. Ya udah, dikerjakan sendiri dulu, kayak itu nggak apa-apa. Ada saatnya nanti. Sama ini Mas, tentang jati diri dan keberuntungan mungkin bisa disinggung bentar aja. Oh, ini penting nih. Ya, ini juga poin power ini dari yang ini. Jati diri dan keberuntungan. Bentar ya. Ada nggak? Saking banyaknya materi sampai lupa tuh tepatnya di mana tuh. Ini tentang, biasanya saya kasih pembekalan untuk anak-anak magang tuh biasanya. Memang ini Mas ya, tidak semua orang tuh bisa publikasi orang lain ya Mas. Iya, belajar sendiri itu lebih mudah daripada ngajarin orang kayak gitu. Iya, karena kemauannya kan beda. Iya, betul kayak gitu. Lanjut Mas, lanjut. Kalau untuk jati diri dan keberuntungan itu selalu kan masuknya ke sini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Saya besarin ya. Ini. Jadi kalau jati diri dan keberuntungan itu bisa dilihat dari peluang bisnisnya sendiri. Saya juga pengalaman bisnis masih sangat kurang kayak gitu kan. Dari bisnis yang opportunity atau bisnis yang istilahnya booming, yang viral sesaat kayak gitu, kita bisa memanfaatkan momen itu kayak gitu, atau kita bisa menciptakan sendiri kayak gitu. Misalkan contohnya martabaknya Pak Ali tadi itu kan, itu bisa diviralkan dengan cari dulu datanya, cari dulu, analisis dulu martabak apa yang lagi laris kayak gitu. Contohnya kalau saya jualan mie, kan ada mie ya, mie level misalkan kayak gitu-gitu kan ya. Tapi saya makainya dengan kata yang lain. Saya kasih nama bahasa Jepangnya kayak gitu. Misalkan mie level itu kalau di Jepang itu namanya yakisoba kayak gitu. Akhirnya saya viralkan itu dan orang-orang penasaran dengan itu kayak gitu. Padahal produknya sama kayak gitu. Nah, bisnis opportunity kita bisa ngikutin tren atau kita bisa menciptakan tren sendiri. Itu opportunity. Kalau yang dari hulu ke hilir ini tidak banyak orang yang berbisnis di sini karena modalnya gede, waktunya panjang, tenaganya juga banyak, besar banget kalau dari hulu ke hilir ini. Yang biasa digunakan itu orang itu ini bisnis dengan passion. Ya kalau sekarang yang sudah dijalanin, ya udah dijalanin dulu kayak gitu. Misalkan sekarang jualan terang bulan, jualan martabak manis, ya udah jualan itu dulu. Ya. Diperbaikin mulai dari packagingnya mungkin, mulai dari kualitas makanannya mungkin kayak gitu. Terus kemudian branding warna, nah itu diperbaikin semuanya kayak gitu.
Dari situ baru masuknya ke itu tadi, kata kunci, analisis dan lain-lain. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya kalau dengar materi kayak gini tuh deja vu aja. Iya. Ya, Karena gini Mas, kebetulan kan saya kan mentoring ya, saya punya klien tuh setiap hari tuh. Dan kebanyakan tuh sebenarnya masalahnya di fundamental gitu loh. Di sini masalahnya. Kalau ABS itu hanya alat untuk menjangkau audiens gitu kan. ya betul. Masalahnya itu Anda ini layak gak dijual. Masalahnya itu experience Anda itu apakah sudah siap untuk diterbangkan ke sosmed gitu. Kan gitu. Iya. Betul. Ya, beliau itu kan pengalaman 10 tahun Pak Alif itu. Kemarin mau belajar ke Jabis itu mau fokus ke digital marketing gitu. Pertanyaan saya kenapa nggak fokusin martabat digital marketingnya aja, martabatnya tapi dioptimasi dengan digital marketing gitu. Jadi nggak keluar dari yang gitu tanpa mengganggu bisnis yang pertama gitu menurut saya. Mungkin menurut Mas Sony kayak apa sih kalau kasusnya Pak Alif itu? Mungkin Pak Alif bisa cerita bentar. Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang mudah itu mudah banget ya. Maksudnya mudah itu di sini tuh gini, Pak Alif ini sudah punya produk. Kalau orang-orang lain belajar itu belum punya produk kayak gitu kan, masih meraba-raba. Nah, sedangkan Pak Alif ini sudah punya modal, sudah punya produknya. Dan udah ada omset Mas. Kenapa? Sudah ada omset offline-nya. Ya, kan sudah istilahnya sudah berjalan toh ini. Iya, betul. Tinggal gimana caranya ini nge-push lagi lebih banyak. Nah, itu gitu kan. Iya. Caranya itu kan. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi diperbaikin mulai dari analisis untuk kata kuncinya, karena kita berbicara di dunia digital, di online gitu kan. Kalau di offline terbatas banget, kayak misalkan kita nyebar flyer atau dari mulut ke mulut kayak gitu. Mulut ke mulut pun dapatnya dari online kayak gitu. Yang paling gampang istilahnya sekarang orang lebih suka ngelihat video kayak gitu kan ya. Videonya bukan video yang istilahnya editing, video-video yang ibaratnya buatan yang benar-benar disetting gitu, bukan. Jadi video yang real. Pak Alif bisa nge-share kegiatan sehari-hari kayak waktu preparing, waktu bikin, waktu packaging dan lain-lain. Nah, itu bisa di-videoin semua dan bisa dijadiin konten. Ya, salah satunya sih itu untuk naikin trafficnya kayak gitu. Yes. Jadi branding sendiri nggak perlu dirubah ya. Brandingnya nggak perlu dirubah. Ya tinggal tinggal ditambahin itu Mas ya. Tinggal ditambahin. Tambahin. Satu-satunya pengusaha martabak go digital nasional nomor 1 di Indonesia. Ngono Pak. Amin. Sama nggak masukan saya tadi malam? Ya. Ya soalnya satu guru Mas, satu guru satu ilmu. Iya, biar nggak ada kok nggak sengaja kompromi, tadi tetap nyambung juga Om Raya, satu aliran. Ya karena memang karena kan yang Agus itu kan muridnya kan sudah ratusan ya. Iya Mas ya? Iya. Udah 2008 berarti 15 tahun gitu. Sampai sekarang konsisten gitu. Kalau dihitung dengan yang baru-baru macam saya begini udah ribuan Mas. Iya. Yang expert itu ratusan itu. Dan ini ada pola ya Mas Sony, ada pola ya Mas Sony ya. Gitu. Polanya gimana? Ya polanya itu salah satunya ya hampir semuanya itu jadi gitu loh. Oh iya. Serius kalau terapin gitu. Iya. Ya kayak Mas Sony ini polanya. Ya. Jadi itu. Kalau bicara jati diri dan keberuntungan, Pak Alif sudah punya itu kayak gitu. Sudah ibaratnya karena produk yang sudah digeluti
sudah puluhan tahun, ya udah itu jadi jati dirinya sendiri kayak gitu. Kalau mau diruntut lagi, ibaratnya nambah produk, bukan ninggalin produk yang ini. Kecuali kalau produk ini sudah benar-benar tidak menghasilkan, terus kemudian keuntungannya sudah tidak mumpuni, tapi kos produksiannya banyak, keluarnya ya udah di-cut aja kayak gitu. Tapi kalau masih bisa menghidupin, ya terus aja kayak gitu, diterusin terus kayak gitu. Oh ya, betul-betul. Kalau perlu di scale up ini. Iya, tinggal sekarang kan ya kalau bisa dibilang kita perang konten, ya emang harus perang konten kayak gitu. Kalau misalkan dibilang kita perang untuk packaging bagus-bagusan, itu ya kita jual itu kayak gitu. Kalau misalkan memang brandingnya Pak Alif untuk produknya sendiri, quality controlnya atau kualitas produknya, ya jual itu, branding itu kayak gitu, bukan branding nama. Jual misalkan contohnya kayak pakai mesesnya merek apa misalkan kayak gitu, atau pakai butter atau pakai apa kayak gitu, itu kan bisa di branding bahan bakunya kayak gitu, orang lebih trust. Misalkan contohnya, atau kalau misalkan mau bikin produk yang baru, bisa kayak ini, martabak low fat misalkan kayak gitu, atau martabak sehat atau gimana, terserah kayak gitu kan bisa. Tapi otentik martabaknya sendiri itu harus dipertahankan, harus ada ya Mas ya. Core-nya itu dia martabak gitu. Jadi sebenarnya gini, induknya atau core-nya itu martabak, cuma martabak yang seperti apa gitu. Iya. Martabak yang go digital, martabak yang online, martabak yang kemitraannya nanti dapat pelatihan digital marketing, tapi martabak ini jangan dilepas gitu paling. Nah, kalau misalkan mau Pak, Bapak coba mulai besok deh, kalau ada waktu keliling aja di sekitar area situ atau mungkin agak jauh dikit, itu Bapak menganalisis semua yang berjualan martabak. Apa perbedaan martabakku dengan martabak orang lain kayak gitu. Kalau misalkan mau seperti itu. Saya juga sama dulu, sebelum saya buka Korean Food itu saya nyobain di Surabaya sama di Malang, saya cobain tuh di mall, di kafe-kafe saya cobain. Akhirnya saya punya konsep, karena saya tinggal di desa gitu kan. Kalau mau dibilang desa ya bukan desa, kota juga bukan kayak gitu kan. Itu saya konsepnya adalah orang-orang di tempat saya sekarang kalau mau ke kota itu belum tentu sebulan sekali kayak gitu. Kalau mau jalan-jalan itu juga belum tentu, ibaratnya seminggu sekali belum tentu mereka ke sana. Akhirnya saya usung konsep gimana makanan yang otentik ini, makanan-makanan ada di kafe dan di mall ini dengan harga yang mahal, tapi saya bisa jual dengan harga yang terjangkau di area saya sendiri kayak gitu. Itu konsep saya sih. Akhirnya saya dapat. Ya, sementara analisa saya ini perang harga yang ada sekarang ini, Mbak, yang online maupun offline ya. Sementara bahan baku sendiri kan kenaikannya hampir tiap bulan terjadi, bahkan hampir tiap minggu untuk bisnis kuliner ini. Iya ya betul. Kalau dibilang perang harga nih ya Pak ya, ini sebelumnya ya mungkin ini persepsi saya sendiri ya. Kalau dibilang perang harga, pengalaman saya sejak tahun 2012 untuk berjualan online gitu kan. Iya. Dari tahun 2012 sampai sekarang, namanya perang harga itu selalu ada. Namanya apa ya, kompetitor itu selalu ada. Yaitu tadi, Bapak mau mengajukan apa dari produknya ini kayak gitu. Kan ada orang yang istilahnya gini, dia saklek bahwa produkku ini bagus gitu, tapi waktu dipasarkan ke orang ternyata nggak nyampe, ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka kayak gitu. Nah, analisis itulah yang dibutuhkan secara online ataupun secara offline. Offline-nya itu tadi, coba jalan-jalan dulu, cari peluang, mungkin ada hal yang baru. Kalau online-nya itu tadi, tinggal dipadu-padankan kata kuncinya kayak gitu.
Sip, mantap ini. Oke. Ya, jadi memang parade digital ini memang untuk Pak Arif. Arif. Mau ya, kebetulan aja rajin yang rajin adit kita adit kan. Ya belum rezekinya lah. Ya nggak apa-apa Pak, kita fokus aja yang ada kali ini. Nah, iya, kan tinggal kemauan masing-masing aja. Iya. Jadi kalau untuk yang lain yang mungkin lagi memperhatikan gitu kan, di sini memang kenapa sih kok nggak ngebahas langsung Facebook Ads-nya kayak begitu kan ya? Kenapa sih kok nggak ngebahas langsung iklannya kayak begitu? Karena yang harus dipahami dulu ini kayak gitu, fondasinya dulu dikuatin, baru nanti iklan. Karena sayang sekali saat uang itu keluar tapi kita nggak menghasilkan, itu kan eman kayak gitu. Eman itu maksudnya juga bahasa Indonesia sayang, karena budget iklan itu benar-benar mahal. Meskipun 10.000 sehari, kalau misalkan setiap hari kita ngiklan, sudah berapa itu budget yang harus dikeluarin? Ada lagi pertanyaan mungkin yang lainnya? Ya, Jadi saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Mungkin kalau yang lain lebih expert itu ya monggo silahkan kayak gitu. Oke. Saya pikir luar biasa ya. Iya, harus dioprek ini internal saya ini. Pak Kuat Indartono, monggo ada pertanyaan. Mungkin habis ini saya mau share terkait tentang 7 steps ya. Ya. Baik, Ini- saya ini- coba bertanya. Ini saya udah nyambung tuh. Nah ini yang sangat tidak mas tuh. Jadi kenapa saya ngundang beliau gitu kan? Harapan saya tak fokus nomor 8 itu loh mas, Mas Sandi. Oke. Jadi nomor 1 sampai nomor 7 itu cukup 2 jam. Habis itu nomor 8, nomor 9 itu cukup 15 menit gitu mas. Gitu. Iya. Makanya kenapa saya tetap bersikeras mengundang minimal perwakilan alumninya Pak Agus itu supaya mewakili gitu loh mas. Jadi supaya terwakilkan pentingnya pondasi tadi sebenarnya gitu. Karena kan launching kita kan pertengahan bulan gitu kan. Gitu. Sehingga ketika mereka nanti launching tuh nonton lah gitu. Insight dari alumni Pak Agus gitu. 1-2 perwakilan. Silakan teman-teman ada pertanyaan. Kalau yang belum punya produk, Pak, Mas Sony. Sony. Kalau untuk yang belum punya produk, jadi sama-sama seperti saya dulu belajar, itu belum punya produk sama sekali, kayak gitu. Mindset saya juga masih pekerja waktu itu. Jadi kalau nggak ikut orang, saya nggak dapat duit. Akhirnya produk itu datang dari apa yang kita pakai dulu, kayak gitu. Jadi apa yang kita sukai, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Meskipun nggak kita pakai, tapi kita suka dengan itu produk, ya udah kita bisa jual itu. Nggak perlu harus runtut nyari misalkan dari nenek buyut, kakek buyut apa, orang tua kayak gitu. Itu nanti kalau kita sudah mau nyoba produk-produk yang dari diri kita sendiri dulu kayak gitu. Atau misalkan dapat saran dari teman kayak gitu, ini tolong dong bantuin jualan ini kayak gitu. Ya udah coba aja, coba-coba dulu. Berarti lebih ke ini mas ya, yang dijangkau, yang itu di depan kita gitu. Iya, kayak gitu. Terdekat dulu. Terdekat kayak gitu. Yang lebih nyaman lah untuk kita ini apa namanya kita pasarkan kayak gitu. Dari situ. Kan nggak semua orang ibaratnya cocok dengan produk fashion. Nggak semua orang cocok dengan produk skincare. Nggak semua orang cocok dengan produk F&B. Tapi semua orang bisa jualan itu kayak gitu. Silahkan ditanyakan, apapun boleh. Boleh ditanyakan kayak gitu. Nah, luar biasa ya. Jadi memang pondasi itu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi itu dampaknya kerasa itu di mental terus itu kan. Nah setelah winning, nah baru kita bicara iklan. Iklan pun banyak ya, TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads. Banyak. Jadi itu pun silahkan Anda pelajari semua juga nggak habis-habis tuh kalau bicara teknik. Tapi semua yang diiklankan, iya materi ini gitu loh, fanspage ini gitu loh. Kenapa teman-teman?
Jadi fanspage yang sudah dibuat oleh Mas Sony, nah, tolong dibuat teman-teman PR-nya. Setelah itu serahkan ke saya untuk saya iklanin. Tapi dipastikan bidding. Iya. Kemarin itu saya buat video, tag video tentang iklan, Mas. Saya pesertanya itu kue basah gitu. Iklan 15.000, Pak. Padahal aku lagi ngawur kan. Leadnya sekitar 7, Mas, itu yang WA. Padahal itu ngawur itu, gila. Jadi memang kalau sudah deskripsinya udah jelas, kata kuncinya jelas, terus alamatnya jelas, tidak ada alasan untuk orang nggak beli gitu. Nomor WA-nya jelas, alamat linknya jelas, link YouTube-nya jelas, link IG-nya jelas. Terus orang mau tidak beli gimana? Ya nggak mungkin dong. Gitu. Jadi kalau misalkan iklan itu kan banyak pilihan kategorinya. Jadi mereka mau ngelihat profil, mau ngelihat untuk postingan, mau ngelihat untuk websitenya, atau langsung direct di WA langsung gitu kan. Nah, itu kan dari itu tadi, dari konten-konten tadi gitu kan. Iya. Dari situ. Oke. Kayak gitu. Oke, mungkin itu Mas, mungkin saya mau sharing terkait tentang bagaimana apa yang sudah Mas Sony kerjakan. Nah, bagaimana teman-teman bisa iklanin gitu ya. Jadi saya mau mungkin nambahin biar lengkap utuh gitu. Karena habis ini kayaknya paradigmanya juga di close gitu kan. Jadi saya cukup insight. Yang penting alumni Pak Agus sudah sharing, karena kan ini saran dari Yang Agus gitu. Minimal undang beberapa perwakilan dari Sanad Biranamas yang itu mewakili apa yang disampaikan beliau gitu. Beliau ngisinya tanggal 23 gitu kan, setelah dari Vietnam gitu. Ya, setelah itu kita close bukunya, habis itu kita kirim. Mungkin itu aja sih Mas Sony, terima kasih waktunya gitu. Mungkin teman-teman, mungkin saya kasih waktu ya 15 menit untuk tambahan dari saya. Mas Sony bisa ikut atau bisa live ya. Tapi dari segi mungkin closing statement monggo Mas Sony dari teman-teman 12 orang ini ya. Closing statementnya apa ya? Kalau saya sendiri lebih ini aja, kerjakan apa yang mampu dikerjakan, nggak perlu mikir panjang, nggak perlu mikir yang ribet atau ribet-ribet kayak gitu. Jadi kalau sekarang bisa ngerjakan kata kunci, ya udah kerjakan dulu. Kalau bisa desain dari Canva, kerjakan dulu. Kumpulin mulai dari konten gambar, konten video, sederhana aja dulu kayak gitu. Terus kumpulin kata kunci yang umum. Habis itu masuk ke spesifik. Habis itu masuk ke targetingnya seperti itu. Jadi kumpulin konten-konten ini kayak gitu, baru nanti bisa untuk diiklankan. Itu aja sih, konsisten intinya, punya jadwal sendiri. Oke, Mas Sony, terima kasih atas waktunya ya. Sambil saya melanjutkan perjalanan, kalau Mas Sony mau ikut monggo, tapi kalau mau live monggo. Nah, teman-teman, ini menarik sebenarnya ya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Sony tadi adalah bagaimana goal dari nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah bagaimana teman-teman itu punya yang namanya fanspage gitu. Ini materinya ya kok pas banget namanya fanspage gitu. Jadi nomor 3 ini udah terselesaikan gitu kan. Username gitu kan. Tadi username tuh menarik tuh. Kayak OTOT, Heci itu kan adanya di Malang gitu kan. Oke. Nah, terus teman-teman kalau sudah bisa 7 step ini gitu, tentukan lokasi. Teman-teman lanjutnya ke nomor 8 gitu. Nomor 8 ini teman-teman perlu eksekusi gitu. Nanti kita akan praktek tuh ya. Nah, ini ada sekitar 243 halaman ya. Username gitu kan ada semua tuh. Rumus-rumusnya ada semua tuh. Ya, deskripsinya ada gitu kan. Nah, ini rekamannya ada semua tuh di buku tuh. Nanti teman kalau nanti beli bukunya ada rekamannya. Hashtagnya ada gitu kan. Ini khususnya yang bimbel nih, yang punya bimbel. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk belajar ya. Nah, saya langsung masuk ke nomor 8 tuh.
Ini nomor ke berapa nih? Ya, membuat nomor 7 lokasi, tentukan lokasi. Nah, nomor 8 ini kita ada 7 step, 8 step ini. Nah, jadi bedanya apa sama yang biasanya itu gitu. Jadi yang biasanya itu teman-teman kata kuncinya itu tidak bersanad gitu. Ya. Maka ketika teman-teman sudah punya fanspage, maka teman-teman sudah saatnya ngiklan tuh gitu. Jadi bedanya apa dari Mas Sony tadi? Kalau Mas Sony tadi itu ada postingannya itu mungkin bisa 100, kami tidak butuh 100 teman-teman. Kami butuh satu postingan yang winning aja. Itu PR-nya. Jadi kami butuh satu postingan yang winning, yang sudah paling bagus, yang WA-nya sudah paling banyak, itu yang di-booster ke audiens kota tersebut gitu. Nah, di sini buat akun ya. Nanti kita praktek tuh akun personal dan sebagainya. Nah, silakan Pak Alif kalau mau praktek mungkin bisa Facebooknya apa, biasanya langsung saya praktekin nih Pak Alif biar teman-teman dapat ya. Kita open Facebook dulu. Ya, atau dari sini aja Pak. Ini contohnya ya, daftar konsultan bisnis. Sambil saya mau mempraktekkan nih ya, setting WA, terus Ads Manager. Ini ada rekaman videonya semua, teman-teman nanti bisa pelajari di buku ya. Terus Ads Manager ya, dan seterusnya ya. Nah, oke, cukup. Nanti mungkin terakhir saya akan share ke yang ke-9. Ini salah satu case-nya nih. Iklan 600.000 omset 3 juta. Nah, iklan 650 omset 3 juta. Ini berpola. Ya, oke, metode pembayarannya sudah oke. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari di buku ya. Oke, buat iklan. Nah, ini buat iklan ada tujuan, ada setting, ada iklan. Sangat mudah sekali. Ya. Ini sudah sesuai dengan arahan yang Agus. Jadi ini buku ini bakalan viral nih, prediksi saya, Mas Sony. Jadi buku ini bakalan viral karena ini memberikan warna baru gitu kan, tentang yang syarat organik itu kan mazhabnya kan gratisan nih Mas Sony gitu. Nah, tiba-tiba kami hadir itu dengan iklan. Ini beberapa udah dijadikan perdebatan nih di kalangan Pak Agus. Apakah salah? Enggak salah gitu ya. Evaluasi. Oke, sekarang kita langsung ke, aku butuh akunnya Pak Alif nih, mau tak praktekin nih. Monggo. Alif bisa di WA passwordnya. Password Facebook. Oh, ini aja nih. Atau WA saya nggak apa-apa. Nah, teman-teman sambil ada yang tanyakan? Cintanya Pak Rofi. Ya, monggo. Selamat malam teman semuanya. Kenal. Iya ya. Mas Sony Mahfudi Pak dari Madiun. Oke. Ini kan saya terlambat tadi. Apa-apa. Kalau yang saya tangkap sepertinya ini optimasi fanpage biar nanti mudah ditemukan di Google gitu ya. Betul nggak Pak Sony? Kalau untuk itu iya, untuk ditemukan di mana aja sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke ini ya Pak ya, SEO gitu ya, dari kata kunci yang pas gitu ya. Sip. Ya, memang gini Pak Mahfudi. Sanad Biran Hamas ini identik dengan SEO gitu. Tagline-nya aja bukan hanya di halaman 1, tapi di semua halaman Google gitu. Itu tagline-nya udah kayak gitu. Berarti kan sudah mengindikasikan bahwa itu SEO gitu. Teman-teman kalau kalian pelajari ya, ini contoh punya saya nih Google ya. Saya tuh optimasi ini konsultan sales gitu kan. Itu juga saya gunakan Sanad Biran Hamas tuh. Dan sales Sidoarjo. Nah, ini juga kata kunci semua gitu. Kalau Anda pelajari ini kata kunci semua. Kabarnya pun. Nah, ini punya saya nih gitu kan. Ada 2 terbaik gitu kan. Nah, ini kata kunci juga.
Ini tinggal diiklanin aja di Facebook Ads itu. Nah ini nomor saya tuh. Nah, ini nomor saya tuh, video saya, ya kan? Nah, jadi yang penting kata kunci itu adalah jati diri dan keberuntungan. Misalkan kayak gini, distributor propolis itu hajar Pak, nasional Pak Budi. Kalau perlu satu hari 1000 postingan. Jadi jangan tangguh gitu loh. Kalau mau menjadi distributor itu nasional, hajar, kerjasama dengan anak magang. Mungkin Mas Sony mungkin sedikit tambahin deh sebelum aku masuk akun, sama strategi nyari anak magang Mas. Ayo. Nah itu. Karena itu sepaket tuh. Silakan Mas. Anak magang ya. Kalau strategi pengalaman Mas Sony mendapatkan anak magang tuh. Ya. Kalau anak magang sendiri, pertama kalau kita belum nyoba itu kita bisa ngajukan ke sekolah kayak gitu. Kirim surat, kirim pengajuan, atau kita nitip untuk poster kayak gitu. Tapi ya gitu, kebanyakan orang-orang yang sudah nerima anak magang itu mereka memperlakukannya seperti robot. Padahal anak magang itu seharusnya butuh bimbingan, binaan, sama pendampingan. Ya memang capek, tiap hari kita dampingin itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang prepare untuk anak magang, rumahnya mau dipakai untuk anak magang, ya silahkan. Tapi kalau belum ke situ, dikerjakan dulu sendiri. Jadi stepnya kalau mau anak magang, kita cari channel dulu, mungkin kenalan dari guru-guru, mungkin ada kenalan, atau langsung ke sekolah-sekolah. Nah itu carinya di area sekitar dulu aja, cari alamatnya di Google bisa, alamat sekolah, tinggal ngirimin surat untuk kerjasama. Oke, ini langsung masuk aja ya. Caranya gampang banget ya. Dari materi Mas Sony tadi ya, paling gampang sederhana tuh. Saya tuh sampai hafal ya. Kata bombastis ada 5 tuh. Kata bombastis, ya kan? Buying keyword, ya. Kata kunci, ya kan? Kota tertarget, ya kan? Nomor WA. Udah hafalin tuh 5 ini nih. Sanad Kirana Mas. Jadi walaupun saya pakai semua sanad ya, walaupun tanpa Kirana Mas saya juga pakai. Gitu. Tapi 5 ini tolong teman-teman dihafal. Apa tadi? Kata bombastis, buying keyword, ya, distributor, kata kunci, kota tertarget, nomor WA. Ayo, tolong dihafal teman-teman. Ya, ayo. Nah, gampang. Tinggal kita buat halaman, scratch, ya kan? Nah, ini sebenarnya cuma 5 menit tuh. Nah, ini FBN, plastik dan simple ini juga sangat sederhana Mas tuh. Tinggal gini aja. Kata berbasisnya apa? Oke, misalkan. Nah, teman-teman, untuk riset itu juga gak ngawur, teman-teman. Ya, gak ngawur. Akun yang satunya Mas, ini akun yang kemarin enggak bisa itu, yang sudah di-blok. Gak apa-apa. Nanti emailnya. Untuk contoh, Pak. Contoh. Oh, ya wes. Nah, contoh misalkan martabak ya. Martabak. Ini juga ada tekniknya, teman-teman. Jadi bukan ngawur terdekat. Jadi kalau misalkan nggak ada martabak ternya, ya jangan terdekat gitu. Termewah kan nggak mungkin martabak termewah kan gitu. Nah, nggak teman-teman. Maka terdekat ini menjadi keyword. Nah makanya kalau saya ngasih kata kunci benar ya kan. Kita reunian ya. Ya udah. Berarti kita pakai terdekat. Ayo. Ini penting ya teman-teman ya. Minimal judulnya aja. Terdekat. Terus apa lagi? Baik keywordnya apa? Nah, agen, layanan. Apa kira-kira kalau misalkan martabak? Nah, misalkan di sini jual C. Ya. Apa kira-kira? Bisa tuh. Ya. Jadi nanti di sini jual martabak. Apa Mas kira-kira Mas?
jual martabak kota mana? Kata kuncinya apa? Terdekat itu kata bombastis, jual itu adalah buying keyword, martabak apa Pak Ali? Martabak. Cek aja di sini, martabak A, asin, B. Ini jangan ngawur ya teman-teman. Ini harus baik rasa kunci gitu. C, apa? Martabak icon, Lah. martabak crispy. Terus apa lagi? Martabak daging. Martabak apa Pak? Martabak Bangka. Oke. Nah, martabak Bangka. Udah, tulis aja tuh. Ya, teman-teman cek tuh. Martabak Bangka. Bangka. Terus apa lagi? Terdekat jual martabak Bangka. Terus apa lagi? Kota mana Pak? Martabak apa dulu Pak? Jangan Bangka dulu. Bangka itu kan kata kota tersaja tuh. Martabak apa? Martabak mini. Itu Bangka itu sudah jadi tren martabak fenomenal itu, bukan nama daerah itu. Oke, berarti nama daerahnya ganti apa Pak? Palu. Palu. Nomor WA Pak, berapa Pak? Nah ini diolah teman-teman, ya. Terdekat, ya. Jual martabak Bangka, Palu. Udah, ini diolah nih. Ya. Ini yang dijadikan fanspage gitu loh. Ini yang dijadikan fanspage. Beres. Udah beres tuh. Sama kayak punyanya Mas Sony tadi. Ya, terdekat jual martabak Bangka, Oma. Jual martabak Bangka atau strip boleh tuh, atur aja. Ya. Terjual martabak Bangka, nomor WA 4 ya kalau bisa ya. Ya. Nah, ini Anda jadikan kata kunci. Ini yang diiklanin. Gitu loh teman-teman. Ya, dapat ya? Ya. Ads library. Nah. Ini powerful teman-teman. Kalau hanya data klit itu dahsyat Mas Sony ini. Nah, jadi teman-teman bisa cek di ads library, ya kan? Kayak apa sih iklannya? Nah, misalkan di sini nih, pelatihan Panas tidak? ads. Nah, ini salah satu pelatihan digital marketing. Menariknya gini Pak Mahmudi, kenapa kita menggunakan sanad? Salah satunya adalah terstruktur dan bisa diduplikasi Pak. Nah ini contohnya nih teman-teman, perhatikan. Perhatikan teman, kelihatan nggak ini? Ya. Ini Bu Maulina yang iklan. Kemarin pesertanya berapa? Ada sekitar 5. Ini alumni Jabis nih Pak. Angkatan berapa ya? Angkatan awal-awal waktu itu. Setelah ya jenengan ikut dulu Pak. Ini Anda duplikasi buat event yang ada di Madiun, duplikasi Pak Mahmudi. Ajarin website. Jadi angle-nya banyak. Belajar website dapat produk, belajar digital marketing dapat produk. Pokoknya intinya ini adalah sanad pidana Mas. Jasa digital marketing, Golden Hand Digital Marketing 0823. Ini iklan teman-teman. Ini punya Pak Mahmudi nih. Beda nggak Pak Mahmudi sanadnya? Beda. Nah. Pak Mahmudi nanti coba iklan seperti ini, pakai sanad pidana Mas, sama tes Pak. Ya kan? Terus ada lagi, saya punya murid itu BNSP.
pelatihan. Intinya kalau udah bisa ngiklan tuh selesai masalah. Jadi pelatihan BNSP. Oh, ini kemarin iklan 800.000 dapat 7 peserta. Jadi kalau teman-teman sudah belajar ngiklan, ya teman-teman akan ketagihan nanti ngiklan itu. Serius. Karena gini Mas Sony, produk yang sudah winning ditarik, diiklankan 16.000 langsung dapat lead Mas. Tinggal kita ngalihkan aja 512 kota, keliling aja Mas, selesai. Yang penting kasih budget aja 16.000 per hari per kota. Yang penting WA masuk ke CS dan closing gitu. Yang penting cost akuisisinya winning gitu. Dikatakan winning jika apa? Cost akuisisi pelanggan itu di bawah biaya margin gitu. Ya selama cost akuisisinya masuk ya digas aja, apalagi jasa kan itu. Makanya harapan saya Mas Sony nanti kita bisa kolaborasi lah sama Jabis. Saya itu lagi susah nyari trainer Mas, makanya saya daripada susah nyari trainer mending melebur sama Sanat Pranama gitu, karena gudangnya trainer di situ gitu loh. Saya itu gini Mas, nyetak trainer itu kesuwen gitu. Contoh tak ajarin ya, ngajarin lagi, terus ketergantungan aku tinggi Mas Sony gitu. Harus Mas Rofik gitu. Sekarang enggak wes, tandem sama Pak Agus. Goal saya adalah bagaimana setiap Indonesia bersama dengan trainernya Pak Agus, udah langsung selesai Pak, gitu. Itu Mas Sony, itu salah satu tujuan kami. Nah, kita langsung praktek tuh. Nah, tadi. Nah, udah selanjutnya gampang Mas. Masalahnya aku nggak punya data martabak gitu. Nah, anggapnya kita browsing ya martabak ya. Nah, Google martabak Bangka. Coba. Nah, ini jangan martabak Bangka deh, martabak jual Surabaya. Nah, ini salah satu sanatnya. Nah, cari sanatnya ya. Belum ada yang main Mas. Tumben ya, martabak gak ada yang main ya, Mas Sony ya. Coba Malang. Banyak kan itu yang martabak Madura. Oh. Sedikit loh Mas, syarat beranda Mas. Iya. Coba tak cari. Nah, sedikit Mas di sini Mas. Oh mungkin apa ya, agen ya atau apa ya? Terang bulan Mas. Oh, terang bulan ya. Masih minim. Masalahnya ini kan lokal semua ini. Enggak, ini harusnya Malang tuh harusnya ada loh Pak. Wadah, sudah jelas ya wadahnya. Terang bulan. Enggak, aku mau nyari yang sanat pidana Mas tuh. Terang, itu teram itu salah itu namanya. Kewat. Oke, bentar. Terang ya, terang bulan ya. Nah, masih. Terang Spasi. Terang spasi bulan. Nah. Pak, ini belum ada loh Pak Alif. Sampai harusnya ini nomor 1 sih kalau digarap, serius. Ini harusnya Malang itu harusnya ada ya Mas ya, Mas Sony ya, harusnya ya. Ini kelas kuliner loh ya. Ada di Malang, tapi dia enggak ini. Dia lebih fokus pelatihannya. Atau pelatihan ya Mas ya mungkin ya. Ya, banyak yang bikin pelatihan. Ah. Pak Alif, itu pelatihan Pak Alif. Nah itu espannya kan harus ke situ kalau untuk Pelatihan. Itu kalau misalkan Pak Ali masuk ke jasa pelatihan itu masuknya bisnis hulu hilir. Oh iya betul. oh iya. Yang tadi itu ya. Ya. Tak cari dulu Surabaya. Pelatihan kue juga banyak loh Mas. Banyak. Pelatihan kue Surabaya. Nah kayak gini.
Jakarta itu sekarang lagi banyak pelatihan bikin kue Jepang gitu loh. Itu sampai 5 juta itu biayanya. Nah, Pak Alif mungkin mulai masuk ke pelatihan kue, Mas. Kuliner, Pak Alif. Oke, warnya ya. Apa? Oke, saya posting ngawur aja lah. Mantap ya, jual. Ini Mas Tony, kadang kalau mikirnya pas ini, waduh, agak berat. Harusnya kan udah beres tuh materinya. Dia marketingnya sudah siap ini. Misalkan di sini nih. Misalkan bisa tuh, atau tak simpen ya. Nah ini kalau praktek ini lama ya, mending ikut workshopnya lah. Nah ini teman-teman untuk yang alumni Jabis, saran saya teman-teman mulai belajar lah. Nah, oke, saya langsung ke sini nih. Harusnya kontennya udah ada, Mas, di sini, Mas. Iya. Ya ini kan harusnya ada. Makanya di sini harusnya udah ada Canva nih. Canva, ya kan? Tadi dari kata kunci tadi dimasukin tuh. Ini langsung ada yang WA, Mas. Kemarin tuh, serius. Mana ya? Oke. Ya kan? Buat desain. Yang Instagram aja coba. Nah, dari kata kunci tadi itu dijadikan konten. Misalkan download tuh. Ini lama kalau nunggu teman-teman ya. Tapi saya kasih contoh aja. Jadi Pak Alif kalau hanya untuk nyari orderan Pak Alif itu luar biasa Pak Alif. Orderan lokal atau pelatihan? Ya dua-duanya gitu. Dari sini tempel tuh Pak Alif, kopi. Nah, tag tuh, judul tuh. Udah tempel tuh. Saya kemarin pakai ini. Lebih gampang itu cari teks, cari di desain itu Mas. Di desain langsung apa gitu nanti keluar. Iya, betul. Nah, ini hanya contoh aja, Mas. Ya. Nah, kayak gini ya. Teman-teman, intinya tuh ya apa ya? Ini hanya ngasih contoh aja sih sebenarnya gitu. Artinya ini ketika masuk ke dalam peserta atau dalam ya gampang gitu. Tinggal diunduh. Nah, ini dijadikan bahan untuk posting gitu. Udah, itu aja PR jenengan. Nanti caranya gimana? Nah, kita langsung iklan habis itu. Pak Mahmudi coba buat Pak Mahmudi. Ya kita perlu ini. Restoran Indonesia misalkan. Udah ini aja udah buat halaman. Nah, jadi ini sebenarnya hasil riset panjang gitu Mas Sony. Nanti WA-nya diisi. Nah ini diisi. Kalau sudah punya ilmu seperti ini, nah teman-teman nanti tinggal belajar yang advance gitu. Dan ilmu ini bisa dijual Pak Alif di Palu untuk ngajarin adik-adik Pak Alif gitu loh. Hanya model seperti ini aja. Apa Kak Pak Alif? Ya. Nah, udah. Nah, ini ya, ini martabaknya. Oke, udah simpan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ready tuh, berarti ya. Nah, ini yang diiklanin teman-teman. Ini yang diiklanin, gitu kan. Setelah itu teman-teman lanjutin ke step selanjutnya. Nanti banyak ya, mulai dari ini ya. Ini yang diiklanin. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke akun personal. Ini ya. Nah, sekarang ke iklan.
mengolah iklan. Nah, ini yang diiklanin. Ini masih kurang satu lagi PR-nya, membuat deskripsi sebenarnya. Gitu ya Mas Sony ya. Sudah ikut sanad ya biasanya langsung tuh. Nah, ini nggak bisa karena akunnya di ban. Batasi. Nah, maka kita cari lagi akun. Tadi Akun lain. sudah Gak apa-apa, pakai aja Pak. Masih bisa kok Pak, tenang aja. ini sempat winning Nggak lalu. bisa, ini nggak bisa. Iya, ini nggak bisa. Ya. Oke, itu teman-teman ya. Setelah itu kita praktek. Oke, coba saya ganti akun lagi. Ganti emailnya aja itu. Oke, mungkin Mas Sony bisa, ya, Mas Sony bisa nambahin kira-kira ini akunnya dibatasi, coba tak ganti akun lagi. Mungkin Mas Sony bisa nambahin mungkin tentang sanad Piran Hamas ya. Udah tahu ya emailnya tadi. Oke, siap. Ya, kalau untuk prepare-nya awal ini itu memang yang dibutuhkan tadi di awal, mulai dari kata kuncinya, terus kemudian mulai dari brosur itu, karena kan yang ngelihat itu orang bukan ngelihat dari gambar aja, tapi dari tulisan kayak gitu kan, tertariknya dari tulisan itu, storytelling lah ibaratnya kayak gitu. Kalau ada yang bilang copywriting kayak gitu, nah itu juga harus dipelajari, itu yang di-prepare juga gitu. Iya, betul. Panjang ya Mas ya. Iya, memang apa ya, sebelum iklan ini berjalan ya ini dulu tadi yang harus dikuatkan, fondasinya dulu yang harus dikuatin, itu dulu, mulai dari banyak faktornya kayak gitu. Ini nggak asal. Jadi memang ya benar, tantangannya ya menurutku ya di awal tadi ya Mas ya, sesi pertama tadi ya. Nggak asal bikin alamat email, nggak asal bikin account, nggak asal bikin tulisan kayak gitu. Emailnya udah ada kontaknya itu Mas. Set. Emailnya udah ada kontaknya. Oke, mungkin itu aja sih Mas. Menurutku ini udah setengah 10 soalnya. Ya. Intinya kayak gitulah. Ya. Jadi apa ya, terlalu singkat kalau kita bicara. Kalau iklan sih teman-teman tinggal praktekin aja 7 step yang tak ajarin tadi, ya kan? Intinya sih saya berharap di sesi pertama ini lebih ke fundamentalnya gitu loh Mas. Tuh. Mungkin itu sih teman-teman, mungkin itu ya sesi malam ini ya. Ada lagi Pak Mahfudi yang ditanyakan, Mas Alif? Sepertinya sudah, untuk saya sudah banyak masukan tadi untuk Ya. mengoprek tadi itu. Oke, mungkin kalau itu udah, mungkin sampai ketemu besok atau di pertemuan selanjutnya ya. Intinya yang susah itu bukan cara iklannya, tapi fondasinya, menyiapkan kata kuncinya, itu luar biasa itu, gitu, dahsyat tuh. Tapi saya yakin kalau punyanya Mas itu diiklanin pasti winning karena udah hasil riset panjang gitu ya Mas. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas. Itu Mas Sony, itu aja Mas Sony. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.